Selamat Sabat untuk kita semua. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah khotbah berikut ini, dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, setelah doa buka yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Kristiono, jemaat tetap berdiri untuk melanjutkan bacaan Alkitab bersahutan. Bacaan Alkitab bersahutan sahabat ini diambil dari Wahyu pasal 14 dan 15 tentang penyembahan di sorga. Di dalam bacaan Alkitab bersahutan ini ada 5 nyanyian pujian yang akan kita ucapkan bersama-sama. Dan setiap nyanyian pujian yang kita ucapkan akan disambut oleh nyanyian singkat dan paduan suara. Dan selama ini jemaat tetap berdiri. Setelah nyanyian pujian yang kelima dibacakan, jemaat menyambut melalui lagu buka. Yang ketiga, setelah ayat inti, jemaat menyanyi lagu renungan, lagu tema 2019, lagu Sion 355, dengarkanlah sabdanya, bait 1. Setelah khotbah disambung dengan bait kedua dan ketiga, sementara persembahan dikumpulkan. Keempat, setelah doa berkat, jemaat menyambut dengan nyanyian nomor 168, kita memiliki pengharapan. Mari kita beribadah dengan segenap hati kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Ada tempat tenang dekat di hatimu, tempat tiada dosa keluh, dekat di hatimu. Oh Yesus Juru Selamat, diutus Allahku, berikanlah kami tempat dekat di hatimu. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Allah
kerajaan surga Allah yang kekal. Kami datang ke hadirat-Mu pada Sabat ini untuk beribadah. Kiranya Roh Kudus menolong kami dalam ibadah kami, sehingga layak di hadapan-Mu dan kami diberkati. Mengampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Litani Sabat ini dari Wahyu pasal 14 dan 15, terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Sederhana, Penyembahan di Surga. Lalu saya melihat di surga ada sebuah tahta, dan ada seorang duduk di tahta itu. Di sekeliling tahta, pada setiap sisinya ada 4 makhluk. Siang malam, makhluk-makhluk itu tidak berhenti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa, yang ada, yang sudah ada, dan yang ada seterusnya. Dan pada waktu makhluk-makhluk itu menyanyi, ke-24 pemimpin itu tersungkur di depan orang yang duduk di tahta itu, lalu menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Kemudian mereka melemparkan mahkota-mahkota mereka ke depan tahta itu, serta berkata, Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau saja yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkaulah pencipta segala sesuatu, dan atas kehendak-Mu juga segala sesuatu itu telah terjadi dan hidup. Kemudian saya melihat seekor anak domba berdiri di tengah-tengah tahta itu, dikelilingi oleh keempat makhluk dan semua pemimpin itu. Mereka menyanyikan sebuah lagu yang baru. Kemudian saya melihat lagi. Saya mendengar suara malaikat yang beribu-ribu dan berjuta-juta banyaknya. Mereka berdiri mengelilingi tahta dan 4 makhluk serta para pemimpin itu. Dan mereka menyanyi dengan suara yang kuat. Amin.
Lalu saya mendengar segala makhluk di langit, di bumi, di bawah bumi, dan di dalam laut. Singkatnya, segala makhluk di semesta alam ini menyanyi, Dia yang duduk di atas tahta dan Sang Anak Domba itu adalah terpuji dan terhormat, serta agung dan berkuasa untuk selama-lamanya. Yesaya 40 ayat 28 dan 29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kepada Tuhan pencipta kita datang Sabat ini di dalam doa. Jemaat gendang bertemu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah, oleh sebab Engkau adalah Khalik pencipta kami, oleh sebab Engkau adalah penebus kami, dan oleh sebab besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kami. Bapa Surgawi, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan, bahwasanya Tuhan begitu baik kepada kami. Di sepanjang hari-hari bekerja kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, boleh berlaku atas kami.
kami boleh menjalani minggu bekerja kami dengan baik. Dan terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu Sabat ini kami boleh dikumpulkan di gereja-Mu ini untuk bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Teristimewa juga untuk saudara kami yang dari jemaat-jemaat yang jauh yang sudah bergabung pada acara Sabat ini. Biarlah Tuhan, semuanya kami syukuri dan semuanya adalah kami rindukan dalam sepanjang ibadah kami hari Sabat ini. Semuanya dapat membawa kepujian, hormat, dan sembah bagi nama Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu dalam doa dan permohonan kami Sabat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini tengah terbaring oleh karena penyakit yang mereka derita. Berdoa secara khusus untuk Bapak Tan Sinku. Berdoa secara khusus untuk Ibu Suwarni dan juga untuk adik Candice yang saat ini Tuhan mereka masih terbaring oleh karena penyakit yang mereka derita saat ini. Bapa, kami rindu kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau akan boleh berikan kepada mereka. Tuhan akan ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa agar mereka boleh dipulihkan dari kondisi sakit yang ada, agar mereka boleh sehat kembali Tuhan, agar mereka boleh bersama-sama dengan kami kembali untuk bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk para lansia di jemaat kami, baik yang saat ini beribadah bersama dengan kami maupun yang tidak dapat beribadah bersama dengan kami oleh karena kesehatan yang menurun. Tuhan, kami rindu biarlah kasih-Mu juga akan melimpah kepada mereka. Tuhan berkati dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan berkati dengan kesehatan, agar sekalipun umur terus bertambah, mereka boleh tetap sehat dan nama Tuhan akan terus dimuliakan. Mereka boleh menikmati sukacita di dalam kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk rangkaian acara seminar musik dan juga pelatihan yang dimulai hari ini dan juga esok. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Berkati para narasumber yang akan menyampaikan materi-materi yang ada. Tuhan akan berkati dengan urapan Roh Kudus-Mu agar semua yang diajarkan boleh menjadi bekal bagi setiap utusan jemaat-jemaat yang ada, agar ketika kembali ke jemaat masing-masing, kami rindu di dalam setiap ibadah yang ada, nama Tuhan akan dimuliakan. Setiap jemaat akan beribadah dengan solemn, dan sehingga Tuhan, kami rindu biarlah suasana ibadah di surga dapat kami terapkan juga selagi kami masih di dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Pendeta Christian Sarjono yang akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Tuhan urapi secara khusus dengan Roh Kudus-Mu, agar melalui firman yang disampaikan, maka dapat menjadi berkat rohani bagi masing-masing kami, agar kami boleh terus bertumbuh dalam iman percaya kami. Kami akan boleh senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya menjelang pemilihan umum yang akan berlangsung tanggal 17 April yang akan datang. Bapa Surgawi, kami rindu menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami rindu Tuhan akan memberkati para penyelenggara negara, para penyelenggara pemilu, petugas keamanan, supaya kami rindu ya Tuhan, pemilu yang akan berlangsung boleh berlangsung dengan baik, boleh berlangsung dengan aman, dan kami rindu biarlah pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dari rangkaian pemilu itu akan menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang selalu jujur dan yang mau bekerja keras untuk membawa bangsa kami menuju bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang senantiasa dapat di dalamnya tercipta rasa keadilan dan juga kebebasan dalam beragama, sehingga ketika kami tinggal di negara ini, kami pun boleh bebas di dalam memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami juga serahkan setiap pergumulan rumah tangga dari umat-umat. Kami percaya bahwa berkat Tuhan menjadi bagian rumah tangga masing-masing kami, agar kami boleh terberkati dan agar kami boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa Surgawi, saat ini kami tiba di dalam doa pribadi masing-masing kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar setiap permohonan yang lahir dari hati dan bibir kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih oleh karena kami dengan iman percaya. Ketika kami berseru di dalam nama-Mu, Tuhan mendengar setiap doa dan permohonan kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik agar kami boleh hidup dalam sukacita dan dapat senantiasa memuliakan Engkau. Karena kami persembahkan doa dan permohonan kami di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan persembahan. Tuhan menggunakan pelayanan media penginjilan global, yaitu Hope Channel, untuk membantu ribuan pemirsa dalam perjalanan yang mengubah hidup dari siaran kepada baptisan dan seterusnya. Dengan 50 lebih cabang Hope Channel di seluruh dunia yang disiarkan ke dalam lebih dari 60 bahasa, misi Yesus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tuayan memang banyak. Lukas 10 ayat 2. Musim semi lalu, Pastor Mark Finley dan istrinya, Tenny, mengadakan KKR Revelation of Hope di Mwanza, Tanzania. Disiarkan oleh Hope Channel Tanzania di 4.500 situs di seluruh negeri. Dampak dari pertemuan meningkat secara eksponensial. Lebih dari 22.600 jiwa dibaptiskan. Kita dapat menyaksikan banyak kesaksian menarik dari para pemirsa yang telah membuat perjalanan yang mengubah hidup dari siaran kepada baptisan dan seterusnya. Kita bisa mengunjunginya di www.hopetv.org. Undang keluarga dan teman-teman kita untuk menonton Hope Channel juga. Panggilan, dukungan kita untuk Hope Channel akan menyediakan sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk pelayanan media penginjilan global ini. Secara teratur, General Conference menerima sebagian persembahan yang diterima melalui divisi dan mendistribusikan kembali dana tersebut ke proyek dan lembaga misi. Hope Channel termasuk dalam daftar itu. Persembahan tambahan untuk Hope Channel dapat diberikan kapan saja dalam amplop yang ditandai. Gloria
surga, Allah yang kami puji, yang memberikan berkat dan kasih kepada setiap umatnya. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Kau telah memberikan Sabat suci kepada kami untuk dapat berbakti dan beribadah. Bapa, kami telah memberikan persembahan, kiranya Kau memberkati persembahan ini untuk membantu pelayanan Tuhan dalam proyek-proyek, dalam misi, salah satunya Hope Channel, agar nama Yesus dapat tersebar ke seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang telah hadir, kiranya Kau memberkati dalam mata pencaharian, pekerjaan, dan segala usaha. Kiranya Kau memberkati, Engkau menjauhkan kerugian, kegagalan, dan orang-orang yang berpikiran jahat, agar kami dapat memberikan persembahan dengan limpah, dan nama Tuhan dapat tersebar ke seluruh dunia, dan itu semua untuk kepujian bagi nama-Mu. Kami menyerahkan perbaktian kami pada Sabat ini, kiranya Kau memberkati hingga sampai selesai. Ampuni dosa-dosa kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Wahyu pasal 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Terima kasih untuk kesempatan istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di tengah-tengah ibadah kami siapkan hati kami untuk firman-Mu, agar kami boleh bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, agar kami boleh siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Mengampuni kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saudara sekalian, kita bersuka cita saat ini karena kita boleh beribadah kepada Tuhan, ya. Dan kita boleh bersuka cita karena kita boleh memuji namanya. Saat ini kita bersuka cita karena kita mempersiapkan hati untuk firman Tuhan. Saya yakin kita pernah mendengar ungkapan seperti ini. Saya tidak mendapat apa-apa sahabat ini. Di gereja kita, di mana kita berada, mungkin kita pernah mendengar ucapan seperti ini. Saudaraku sekalian, dan kalau ini terjadi adalah satu kerugian yang besar. Kenapa? Kita sudah mempersiapkan pakaian 1 minggu sebelumnya. Kita sudah mempersiapkan makanan pada hari Jumat. Kita sudah mempersiapkan persembahan. Bahkan mungkin pada waktu kita menerima gaji, kita sudah mempersiapkan budget untuk membayar Grab, untuk membayar taksi, untuk membayar becak sampai di gereja. Tetapi pada waktu sampai di gereja dan pulang, kita tidak mendapat apa-apa. Saya nggak dapat apa-apa sahabat ini. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tetapi banyak orang memiliki alasan. Acaranya nggak diatur dengan baik, sehingga sia-sia saya datang. Ya. Kemudian ada yang mengatakan lagu pujiannya asal-asalan, ya, nggak dipersiapkan. Khotbahnya nggak ada jeluntrungannya. Saya nggak dapat apa-apa. Ya. Orang-orangnya salaman pun gak mau melihat. Saya gak dapat apa-apa sahabat ini. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sahabat ini kita akan mempelajari lebih dalam sebenarnya apa itu ibadah, ya. Itulah sebabnya judul pembahasan kita adalah menyembah Allah. Apa itu menyembah Allah? Ya. Kata menyembah atau ibadah, ya, atau worship itu berasal dari kata, kalau dalam bahasa Ibraninya, syakah.
Tapi kalau dalam perjanjian baru, kata ibadah itu atau menyembah itu dari kata yaitu proskuneo. Dua kata ini memiliki arti yang sama. Ya, baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani artinya sama. Yaitu tindakan untuk penghormatan dan juga tindakan untuk pengabdian kepada Tuhan. Jadi ibadah adalah apa yang kita lakukan, apa yang manusia lakukan untuk Tuhan. Kemudian, saudaraku sekalian, ada istilah dari bahasa, dari bahasa dua bahasa ini, yaitu Ibrani dan Yunani ini, yang tertulis di dalam Alkitab. Saya ingin tunjukkan dan kita baca bahwa betul-betul itu ada, ya, dan itu adalah tindakan manusia kepada Allah. Tercatat pertama di Kejadian 22 ayat 5. Apa dikatakan? Ya, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dan keledai aku beserta anak ini, perhatikan kata ini, akan pergi ke sana. Ya, kami akan sembahyang, kami akan worship, kami akan beribadah. Ya, ini pernyataan Abraham kepada bujang-bujangnya pada waktu membawa Ishak untuk dikorbankan. Apa katanya? Kami akan beribadah, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ya, tadi kita sebutkan dalam bahasa Yunani, dalam Wahyu 22 ayat 9 dikatakan sebagai berikut, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, perhatikan kata ini, dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Jangan sembah aku, ayat sebelumnya. Tapi sembahlah Allah. Kenapa? Aku, kata malaikat itu, aku adalah hamba sama seperti kamu. Malaikat tidak layak disembah. Makhluk surga tidak layak disembah. Yang disembah hanya Allah. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ya. Dan kalau dalam bahasa Inggris kuno, ya, Anglo-Saxon, ya, dari dua kata, dan ini menarik, yaitu word dan ship. Ya. Apa ini? Layak dan kapal. Loh, apa hubungannya ibadah dengan kata layak dan kapal? Ternyata saudara sekalian, ini diambil dari sebuah pengertian. Kapal itu diisi penuh, ya, diisi barang-barang yang mahal, barang-barang pilihan, dibawa kepada raja. Ya, inilah asal dari kata worship, asal dari kata ibadah, ya, yaitu mengisi kapal penuh dengan barang-barang yang mahal dan terbaik dipersembahkan kepada raja. Tetapi kita tidak beribadah kepada raja, kita beribadah kepada Tuhan. Kalau begitu, apa itu worship? Apa itu ibadah? Ibadah adalah perjalanan kita menuju kelayakan. Perjalanan kita menghadap Tuhan, ya, layak untuk dikirim kepada Tuhan. Apa yang saya lakukan dan saudara lakukan layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan demikian, ketika kita menyembah Tuhan, sebenarnya kita sedang mengatakan Tuhan itu layak menerima semua cintaku, menerima semua perhatianku, menerima semua pengabdianku. Itulah ibadah, itulah worship. Kita mengakui bahwa Tuhan layak menerima semuanya. Dia layak menerima semua yang bisa saya berikan kepadanya. Jadi dengan demikian, saudaraku sekalian, ibadah adalah tindakan aktif, bukan pasif. Ibadah adalah sesuatu yang kita lakukan. Ibadah bukan diam. Ibadah adalah apa yang manusia lakukan untuk Tuhan, bukan untuk malaikat, bukan untuk
makhluk-makhluk di surga bukan untuk sesama manusia, tetapi untuk Tuhan. Saudaraku sekalian, kita baca, mari kita lihat bahwa ibadah itu aktif. Ayat ini 1 Tawarik 16 ayat 29 adalah satu ayat yang dilatar belakangi ketika tabut perjanjian dibawa masuk ke rumah ibadah oleh Daud. Apa yang terjadi? 1 Tawarik 16 ayat 29. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Sama-sama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriasan kekudusan. Perhatikan, inilah ibadah. Apa itu ibadah? Memberi kepada Tuhan kemuliaannya. Apa yang diberi kepada kemuliaannya? Puji-pujian. Setiap pujian yang kita berikan hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kemudian bagian yang kedua dikatakan, bawalah persembahan. Tidak ada tangan kosong datang kepada Tuhan. Perjanjian lama tidak ada tangan kosong kalau datang kepada ibadah. Kita harus persiapkan sebuah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang sudah diasingkan, yang sudah dipilih, yang sudah didoakan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan? Karena bagian pertama dari ibadah adalah di luar tempat ibadah, kalau di perjanjian lama, maka masuklah menghadap Dia. Setelah di dalam ngapain? Setelah di dalam sujud menyembah kepada Tuhan. Kalau begitu, siapa yang menjadi tuan rumah dalam ibadah? Tuhan. Siapa kita yang datang di rumah ibadah? Tamu-tamunya yang diundang untuk datang. Saudaraku sekalian, kita lihat semua aktif ya, memberi kepada Tuhan, membawa persembahan, masuk, bergerak masuk. Ini adalah pilihan ya. Saya mau masuk apa enggak? Pilihan. Kemudian sujud menyembah. Ini juga pilihan. Setelah saya ada di ruang ibadah, apa yang saya lakukan? Ya, menyembah, beribadah kepada Tuhan, atau melakukan urusan saya sendiri? Semua adalah pilihan. Kalau begitu saudaraku sekalian, apa itu ibadah atau menyembah Tuhan? Kita datang ke gereja bukan untuk mendapatkan sesuatu. Saya dan saudara datang ke tempat ini bukan untuk mendapat, tetapi dari semua pengertian ibadah kita dapati satu kesimpulan: kita datang ke gereja untuk memberikan kepada Tuhan. Kalau begitu, masih ingat lagu yang dinyanyikan di ayat-ayat bersautan tadi? Setelah Yesus naik ke surga, pada hari Pentakosta, terjadilah penobatan raja untuk Yesus. Dan apa yang terjadi? Pada waktu ibadah di surga, yang terjadi adalah keempat makhluk yang diwakili oleh 4 orang tadi ya, menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Ya. Tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. 4 makhluk. Bagaimana dengan 24 tua-tua? Ya. Ibadah itu aktif. Tadi diwakili oleh kaum pria, bapak-bapak. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Mereka, perhatikan, semuanya aktif. Mereka menyembah. Mereka melemparkan mahkota. Mereka berkata, apa perkataannya? Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian. Kita lihat 4 makhluk aktif melakukan sesuatu, menyembah dan memuji. 24 tua-tua melakukan sesuatu kepada Tuhan. Bagaimana dengan para malaikat?
Dikatakan bagaimana? Ya. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang telah disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Siapa yang mengatakan? Makhluk-makhluk yang ada di surga, malaikat-malaikat. Ya, jumlahnya berapa? Tidak karuan jumlahnya. Semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan di bawah laut dan semua yang ada di dalamnya. Siapa sekarang ini? Semua makhluk hidup juga memuji Tuhan. Semua aktif. Ibadah bukan diam. Ibadah adalah melakukan sesuatu. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, nanti, karena tadi yang dinyanyikan tadi, yang diperagakan tadi adalah yang sudah terjadi ya, sekitar 2000 tahun yang lalu. Tetapi nanti kita, kalau yang lalu kita tidak terlibat dalam pujian itu, nanti kita akan terlibat dalam ibadah yang sangat besar di dunia baru. Dalam Yesaya pasal 66 ayat 22 dikatakan, sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Perhatikan apa yang dilakukan oleh umat-umat tebusan di dunia yang baru nanti ya. Ayat 23, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk aktif sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Saya yakin yang datang dari jemaat-jemaat adalah pemimpin-pemimpin musik, pemimpin-pemimpin pujian, pemain-pemain musik, ketua-ketua jemaat, gembala-gembala, dan anggota jemaat yang tidak asing dengan ibadah. Kenapa? Karena kita melakukannya. Tetapi yang kita lakukan setiap Sabat membayangkan ibadah besar di dunia baru. Di dunia baru. Itulah sebabnya kita berkumpul di sini untuk mengikuti pelatihan dan seminar selama 2 hari, agar kita bisa datang kepada Tuhan, menyembah kepadanya dengan kudus, dengan suci, dengan sungguh-sungguh, sehingga ibadah kita layak di hadapan Anak Domba, layak di hadapan Allah. Baik saudaraku sekalian, kalau begitu, kalau ada ungkapan seperti ini, saya tidak mendapat apa-apa Sabat ini. Mungkin memang benar. Kalau jujur kita tidak mendapat apa-apa, contohnya ya. Karena memang mungkin tidak dipersiapkan lagu pujiannya, karena acaranya nggak dipersiapkan, khotbahnya pun nggak dipersiapkan, sehingga memang kita nggak dapat apa-apa. Tetapi ingat, ibadah adalah bukan apa yang kita dapat, tetapi apa yang kita berikan kepada Tuhan. Kalaupun kita memang tidak kita dapat apa-apa, pastikan bahwa saya masih dapat bersujud memberikan hati saya kepada Tuhan Sabat itu. Kalaupun saya nggak dapat apa-apa, tetapi saya masih bisa memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Kalaupun saya nggak dapat apa-apa, saya memberikan waktu saya memberikan talenta saya memberikan tenaga saya dapat memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Ingat, ibadah adalah memberi, bukan menerima. Terus, pujian yang baik, khotbah yang baik, itu bonus dari ibadah. Kalaupun itu tidak kita dapat, saya sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar bagaimana beribadah setiap hari dalam kehidupan kita ini melalui seseorang yang disebut sebagai Bapa semua orang percaya.
Ya. Kita mau belajar kepada seseorang yang disebut seorang yang ibadah, ya. A man of worship. Dia adalah Abraham. Abraham disebut bapak orang percaya, tetapi juga disebut sebagai bapak orang-orang yang bersunat, ya. Bapak orang-orang yang tidak bersunat, bapak orang-orang yang bersunat. Apa yang dilakukan Abraham sehingga boleh menjadi pelajaran kita pada sahabat ini? Yang pertama, ibadah yang benar yang sudah dipraktekkan oleh Abraham adalah ibadah itu pola hidup bagi dia. Ibadah itu bukan event, ibadah itu bukan peristiwa-peristiwa saja, bukan rutinitas, tetapi sudah pola hidupnya. Ya. Kemanapun dia pergi, ibadah dilakukan. Saudaraku sekalian, di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dekat Betel di sebelah barat dengan Betel sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ada apa di atas mezbah? Korban bakaran. Apa artinya? Dia memberi kepada Tuhan. Dia memberi kepada Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan untuk memberikan ucapan syukur dan untuk tetap bergantung kepadanya. Dan ini dilakukan terus-menerus. Sebelum dia di Betel, di Sikem, pada waktu perjalanan setelah meninggalkan tanah kelahirannya sampai di Sikem, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Sampai di Betel, dia dirikan mezbah bagi Tuhan. Sampai di Mamre, dia dirikan mezbah bagi Tuhan. Dimanapun dia pergi, kapanpun dia berada, ada mezbah di dalam kehidupan Abraham. Saudaraku sekalian, kalau kita mau beribadah, kalau kita ingin menjadi bagian biduan suara terbesar di alam semesta, di dunia baru nanti, ya, kita harus menjadikan ibadah sebagai pola hidup seperti Abraham. Harus ada mezbah di rumah kita. Kita memanggil namanya setiap pagi dan petang. Kita memanggil namanya dimanapun kita berada, kapanpun ada mezbah bagi Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, ibadah yang benar ditandai dengan penurutan. Pelajaran sekolah sahabat kita tadi, ya. Penurutannya bagaimana? Saudaraku sekalian, Abraham adalah contoh seorang yang menurut yang luar biasa. Sekali lagi, inilah pola hidup. Penurutan adalah pola hidup. Apa yang terjadi? Pada waktu Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ya, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Apakah Abraham sudah tahu kemana dia pergi? Tidak. Apakah Abraham sudah cek peta dulu dan lihat di Google bagaimana kondisi tanah itu? Tidak ada. Tetapi pada waktu Tuhan katakan pergi, apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia pergi. Tidak ada pertanyaan, aku pergi kemana Tuhan? Tidak ada. Bagaimana aku nanti di sana Tuhan? Tidak ada. Yang terjadi adalah lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudaraku sekalian, penurutan adalah ibadah yang sejati. Pelajaran sekolah sahabat kita tadi, ya, saya percaya pada Yesus, tapi waktu suruh menurut, tidak mau. Itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah yang benar. Saudaraku sekalian, kita lihat kehidupan Abraham. Dia menurut ketika hidupnya penuh berkat. Buktinya apa? Ya, Kejadian 12 ayat 5, pada waktu dia meninggalkan tanah kelahirannya, pada waktu dia meninggalkan tanah di mana dia hidup dengan keluarganya, dia pergi dengan penuh. Dia pergi pada waktu berkatnya melimpah. Apa dikatakan di sana? Abraham membawa Sarai, ada istrinya,
penuh. Ada Lot, ada anak saudaranya, dan segala harta benda dibawa semua. Hanya itu? Enggak. Semua orang-orang yang dia peroleh, yang menjadi pengikut dia bawa semua. Abraham pergi meninggalkan tempat kelahirannya dengan penuh berkat. Pada waktu hidupnya makmur, tidak ada yang berat bagi Abraham. Dia pergi dengan sukacita. Kemudian dia menurut ketika hidup penuh dengan sukacita. Pada waktu anak yang dijanjikan Tuhan lahir, yaitu Ishak, ya. Kejadian 21 ayat 2, ayat 22 dan 33, ya. Ishak, anak yang dijanjikan Allah, telah lahir di masa tuanya. Ini menjadi berkat yang lebih besar daripada harta, daripada orang-orang yang ikut dia, ya. Menjadi berkat yang luar biasa. Oleh karena itu dia setia, kata orang. Ada pertanyaan, bagaimana kalau Abraham mengalami masa kering, masa-masa hidup yang pahit, apakah dia tetap beribadah? Kita lihat, ya. Bagaimana ketika keadaan berubah menjadi pahit, apakah dia tetap beribadah? Saudaraku sekalian, di Kejadian 22 ayat 2 ada sesuatu yang membuat hati Abraham pahit. Kenapa? Perintah Tuhan tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Perintah Tuhan tidak sesuai dengan angan-angan dia. Perintah Tuhan tidak masuk akal baginya. Perintah Tuhan menyakitkan hatinya. Apa perintahnya? Mari kita baca sama-sama. Kejadian 22 ayat 2. Sama-sama. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah, persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan. Apakah ini kabar baik bagi Abraham? Tidak sama sekali. Karena anak yang baru dia peroleh, anak yang dia peroleh pada masa tuanya, harus dipersembahkan sebagai korban. Pada masa-masa sulit, pada masa-masa tidak menyenangkan, apakah Abraham tetap beribadah? Ini yang dilakukan. Kejadian 22 ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Inilah ibadah, saudaraku sekalian. Walaupun perintah Tuhan itu enggak cocok dengan hati kita, ibadah adalah menurut. Baik atau tidak baik, ibadah adalah menurut. Kalaupun 10 perintah tidak cocok dengan kita, bukan berarti kita harus ganti salah satu supaya cocok. Enggak. Ibadah adalah penurutan. Di dunia ini karena kita sedang dalam seminar musik, kalau musiknya enggak cocok, ibadah adalah penurutan. Saya maunya yang iramanya begini, tapi kalau tidak sesuai perintah Tuhan, ibadah adalah penurutan. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah sejati bukan tentang apa yang saya mau. Ibadah sejati adalah apa yang Allah mau. Yohanes pasal 14 ayat 15, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti sebagian dari firmanku. Betul? Enggak, semua. Kalau enggak enak bagaimana? Semua. Enggak cocok dengan kita? Semua. Itulah penurutan. Penurutan yang sejati dibuktikan ketika kita harus melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan dan bertentangan dengan hati kita. Kalau masih cocok,
ya itu ringan. Tapi kok sudah bertentangan dan kita menurut, inilah ibadah. Adalah lebih mudah menyembah Allah dalam keadaan baik, tetapi ibadah yang sejati akan tetap dilakukan oleh umat Allah dalam keadaan baik maupun tidak baik. Sudahkah kita menurut? Yang ketiga, ibadah yang benar adalah memisahkan diri. Ya, memisahkan diri maksudnya bagaimana? Ketika Abraham sampai di satu tempat dan gunung itu sudah kelihatan, maka dia berkata kepada bujangnya seperti ini. Kejadian 22 ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Perhatikan ini, ya. Aku beserta anak itu akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali padamu. Apa yang dilakukan Abraham? Memisahkan diri dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Bujangnya ditinggalkan. Keledainya kenapa nggak dibawa? Keledai tidak ada hubungannya dengan ibadah, ditinggalkan. Bekalnya kenapa nggak dibawa? Bekal-bekal itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Dia memisahkan diri dari dunia. Dia memisahkan diri dan meninggalkan semua urusan, kepentingan-kepentingan yang lain tinggalkan. Tujuan utama adalah beribadah menurut firman-Nya. Saudaraku sekalian, kalau gitu apa yang harus kita lakukan sekarang dalam ibadah? Waktu kita sampai untuk ibadah, tinggalkan semua. Bisnis saya bagaimana Pak? Tinggalkan semua. Nanti kalau mobil saya dicuri, diparkir di luar bagaimana? Tinggalkan semua. Nanti kalau tinggalkan semua. Kenapa? Ibadah adalah memisahkan diri dari dunia dan berpusat kepada Tuhan. Apa yang Abraham bawa dalam ibadah? Ini dia. Kejadian 22 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Sama-sama. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya di atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kenapa kayu yang dibawa? Karena kayu untuk membakar korban. Kenapa pisau yang dibawa? Karena pisau untuk menyembelih korban. Kenapa api yang dibawa? Karena api dibutuhkan untuk menyalakan kayu itu. Kenapa bukan nasi yang dia bawa? Tidak ada hubungannya dengan korban. Kenapa bukan keledainya? Keledai juga tidak ada hubungannya dengan korban. Saudaraku sekalian, dengan demikian, pada waktu kita beribadah, yang dibawa adalah yang dibutuhkan dalam ibadah. Yang tidak dibutuhkan, tinggalkan. Hal-hal yang merusak konsentrasi kita terhadap ibadah adalah urusan duniawi sehari-hari, pekerjaan, sekolah, aksi sosial, ya. Itu bisa merusak ibadah kita. Karena demi pekerjaan kita nggak pergi ibadah, karena demi sekolah kita nggak ibadah, karena demi sebuah aksi sosial yang diliput oleh TV nasional kita nggak beribadah. Ibadah harus meninggalkan kekhawatiran. Kenapa? Kekhawatiran merusak ibadah kita. Walaupun kita duduk dari jam 8:30 sampai jam 8:30, tapi kalau kita khawatir di dalam ibadah, kita kehilangan kesempatan indah dengan Tuhan. Gosip, kesombongan, persaingan, pameran pakaian, pertunjukan musik dan sebagainya merusak ibadah kita. Kenapa? Karena akhirnya fokus kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita masuk ke tempat ibadah, kita harus datang hanya untuk tujuan menyembah Tuhan. Yang keempat, kedua terakhir, ibadah yang benar ditandai dengan iman. Di mana kita bisa melihat imannya Abraham? Kejadian 22 ayat 5, kaum wanita saja yang membaca. Silakan. Kata Abraham,
Apa perintah Allah? Korbankan anakmu. Apa kata Abraham? Kami akan kembali. Kenapa? Apakah Abraham berusaha melawan Allah? Tidak. Abraham kenal siapa Allah. Abraham ingat semua janji Allah bahwa melalui Ishak akan dianugerahkan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Yang perlu dilakukan Abraham adalah nurut. Dia percaya Allah yang dia kenal tidak berubah. Oleh karena itu dia katakan dalam iman, kami berdua, aku dan anakku akan kembali. Yang kedua, Kejadian 22 ayat 7 dan 8, kaum pria membaca bersama dengan saya, sama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Perhatikan kata ini, keduanya berjalan bersama-sama. Allah yang akan sediakan. Yang penting nurut dulu. Inilah iman. Allah pasti sediakan. Bagaimana dengan Ishak? Ishak yang melihat iman dari bapaknya, ketularan iman. Apa yang dia lakukan? Keduanya berjalan bersama-sama. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, banyak pergumulan kita, banyak ujian kita masing-masing. Tetapi ibadah adalah percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak tinggal diam. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti campur tangan. Yang terakhir, ibadah yang benar ditandai dengan pengorbanan. Ibadah yang benar ditandai dengan memberi yang terbaik. Abraham, menurut Tuhan, yang terbaik yang dimiliki, yang paling berharga bagi Abraham adalah Ishak. Dan Allah menguji Abraham melalui Ishak. Yang terbaik itu harus diberikan kepada Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, penurutan Abraham sampai pada detik terakhir, sampai diikat Ishak, sampai disusun semua kayu mezbah, semuanya lengkap, bahkan sampai diayunkan pisau untuk menyembelih anaknya. Saudaraku sekalian, ibadah adalah korban. Kalau begitu, apa pengorbanan yang terbaik? Yang terbaik yang harus kita persembahkan pada Tuhan adalah sesuatu yang Allah tentukan. Contohnya, 1/10 Allah tentukan. Hari Sabat, hari ke-7, Allah tentukan. Itu yang terbaik. Kemudian, tidak semua yang baik dapat kita gunakan dalam ibadah pada Tuhan. Loh, saya punya drum harganya 100 juta loh Pak Pendeta. Terbaik ini. Tetapi pada waktu ibadah, Abraham hanya bawa kayu, pisau, dan api. Yang lain ditinggalkan. Loh Pak Pendeta, saya punya lagu karangan sendiri yang sempurna. Kalau di-share di media massa, akan di-like oleh jutaan orang. Saudaraku sekalian, apa itu ibadah? Ibadah adalah memberi yang terbaik. Dan belum tentu yang menurut kita baik, itu baik untuk ibadah. Pak Pendeta, saya ini pemain sepak bola internasional. Sekali sepak dari sudut sana ke sana, gol. Tetapi apakah harus main bola dengan talenta itu di ibadah? Tidak.
Itu terbaik untuk olahraga, tetapi tidak terbaik untuk ibadah. Saudara sekalian, untuk ibadah kepada Tuhan, kita harus rela meninggalkan banyak hal dan hanya membawa yang dikehendaki oleh Tuhan. Talenta terbaik, waktu terbaik, persiapan terbaik, ya. Dan yang penting adalah pengorbanan diri. Apa itu pengorbanan diri? Ibadah adalah pengorbanan diri. Ibadah bukan untuk diri, tetapi pengorbanan diri. Ya. Karena banyak pemimpin lagu di sini, ibadah bukan untuk penampilan yang dipuji, tetapi Tuhan yang dipuji melalui sebuah penampilan. Ibadah bukan musik yang luar biasa, tetapi tentang Tuhan yang dipuji dengan alat musik. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ibadah yang tulus menuntut agar segala sesuatu yang berharga diletakkan di atas altar, diletakkan di atas mezbah, dipersembahkan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang benar kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Apa itu ibadah? Mempersembahkan semuanya. Ya, tidak hanya tubuh jasmani kita, semua yang ikut nempel di tubuh, pikiran kita, rencana kita, talenta kita, semua kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Dengan demikian, saudaraku sekalian, saya tidak mendapat apa-apa sabat ini. Kalau ini masih menjadi pernyataan umat Tuhan, padahal saya sudah memberikan pujian pada Tuhan, saya masih nggak dapat apa-apa. Saya sudah memberi persembahan, saya nggak dapat apa-apa pulang. Saya sudah memberikan waktu, tenaga, talenta untuk melayani, tapi nggak dapat apa-apa. Apa masalahnya? Masalahnya adalah hati kita. Sudahkah kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan? Pada waktu kita memainkan alat musik, sudahkah kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan? Pada waktu kita menyanyi bersama-sama, sudahkah kita menyerahkan kepada Tuhan? Pada waktu kita memberikan persembahan, apakah sudah mempersembahkan hati kita kepada Tuhan? Kalau tidak, maka pernyataan ini akan menjadi pernyataan kita terus. Saya tidak mendapat apa-apa sabat ini. Saudaraku sekalian, seorang penulis lagu bernama William J. Gaither pada tahun 1965, dia menulis satu lagu yang merupakan curahan hati dari pengalamannya yang berjudul The Longer I Serve Him. Apa yang dia tulis oleh William J. Gaither? Sejak aku mengenal Yesusku, kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya, sejak aku mengenal kerajaannya, dan sejak aku dipimpinnya, sejak aku menyerahkan hati kepadanya, sejak aku melayani dia, dia menjadi semakin indah, semakin indah, semakin indah. Kita akan menyanyikan lagu ini. Saya akan nyanyikan bait yang pertama, dan bait yang kedua kita nyanyikan bersama-sama. Kemudian di bait yang kedua dikatakan sebagai berikut: apa yang aku perlu, dia berikan. Kasihnya berlimpah, semakin teranglah jalan beserta dengan dia. Melayani dia membuat dia makin indah bagiku. Kemudian di refrennya dikatakan begini: semakin lama aku melayani dia, semakin indah kasihnya bagiku. Tiap hari bagikan kehidupan di surga. Ya, di hatiku melayani Yesus, Yesus akan semakin indah bagiku. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan,
ayat ini memberikan satu pernyataan yang menarik bagi kita sebelum kita nyanyikan ini. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya. Takut akan Allah, menyembah Dia adalah ajakan bagi kita di akhir zaman ini. Menyembah Dia dengan cara bagaimana? Ya, menjadikan ibadah sebagai pola hidup, menuruti apapun perintah Tuhan, memisahkan diri, menganggap suci ibadah itu, mengesampingkan yang lain. Kita beribadah dengan iman, ya, bahwa Yesus dan Allah sanggup menolong kita, memberi yang terbaik bagi kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita menyanyi Sejak Ku Kenal Yesusku. Saya akan nyanyikan bagian yang pertama, bagian yang kedua kita akan nyanyikan bersama-sama. Sansan tolong mengiringi. Sejak ku kenal Yesusku, sejak Dia pimpinku, ku serahkan hati padanya dan melayani Dia. Dia makin indah, semakin lama ku melayani Dia, semakin indah kasih-Nya bagiku. Tiap hari bagaikan surga di hatiku, melayani Yesus, Dia makin indah. Sama-sama. Apa yang perlu Dia berikan, kasih-Nya berlimpah. Teranglah jalan sertanya melayani Yesus, Dia makin indah. Sepenuh suara. Semakin lama ku melayani Dia, semakin indah kasih-Nya bagiku. Tiap hari bagaikan surga di hatiku, melayani Yesus, Dia makin indah. Jika kita mau Yesus semakin indah dalam kehidupan kita, mari kita beribadah, melayani Dia, memberikan yang terbaik baginya, dan kita memiliki pengharapan akan menjadi bagian umat Tuhan yang beribadah
pada dunia yang baru nanti. Tuhan memberkati kita. serahkan di mezbah Tuhan hasrat hatimu semuanya, engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah kepadanya. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Sion 67. Lama telah dirindu, jemaat kami undang berdiri. Oh
Terpujilah Engkau ya Bapa, Bapa yang layak disembah. Pada saat ini kami rindu agar Engkau mengampuni kami. Apabila selama ibadah kami, selama waktu-waktu yang telah kami lalui dalam kehidupan kami tidak beribadah dengan baik. Tapi hari ini kami diingatkan melalui firman agar kami mulai saat ini boleh beribadah kepadamu dengan baik, setuju dengan kehendak-Mu, memberikan hati kami kepadamu, memberikan apa yang terbaik yang ada pada kami. Kami boleh melayani, dan dengan demikian kami boleh mengenal Yesus semakin lama semakin indah dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kami berdoa khusus untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin musik jemaat, untuk para pelayan-pelayan musik dan pujian di jemaat. Berkati agar kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati umat-umat-Mu di Jemaat Anjesmoro dan semua tamu yang datang pada saat ini, agar kami boleh memberikan yang terbaik, bahkan hidup kami, hati kami persembahkan kepada Bapa dalam sorga. Kami berdoa secara khusus untuk persembahan, untuk pelayanan diakon-diakonis yang telah kami kumpulkan saat ini. Kiranya Tuhan berkati, menjadikan pelayanan di jemaat ini semakin baik, di dalam menolong orang-orang yang membutuhkan, di dalam melakukan pelayanan untuk ibadah dan pelayanan bagi seluruh umat Tuhan. Kami berdoa, pada saat kami akan bersama-sama menikmati hidangan pada Sabat ini, Tuhan juga boleh mengurapinya, agar kami boleh semakin akrab satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain, sehingga berkat yang akan kami nikmati yang telah disiapkan oleh umat-umat-Mu akan menjadi sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa, tangan-tangan yang telah menyediakan Tuhan berkati dengan melimpahnya, menjadi satu sukacita bagi mereka dan kami semua yang menikmatinya. Lebih dari semua Bapa, terima kasih untuk pengampunan yang diberikan pada ibadah ini. Kiranya damai sejahtera-Mu, ya Bapa, di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kami dari sekarang hingga kesudahan, dengan mengucap syukur oleh karena pengampunan yang Kau berikan